Kalau memang pas penanaman itu, pas pembuahan nantinya dia ada pertumbuhannya atau pas panennya ada timun suri yang beberapa pohon kemudian menjadinya. Jadi sekali lagi saya tekankan, memang bibit itu adalah bibit yang harus memang berkualitas ya, karena itu ya, 2 biji. Dan tipsnya adalah ketika kita menanam seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview cara bagaimana kita menanam timun suri ya teman-teman. Channel ini adalah channel yang berbagi masalah info ragam pertanian, dari mulai proses pengolahan lahan, penanaman dan cara perawatan sekaligus serta panen ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, seperti biasa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah jenis bibit timun suri ya teman-teman, yang kemudian akan saya tanam di areanya kurang lebih luasnya adalah 1500 meter ya teman-teman. Ini yang akan kita tanami timun suri ya teman-teman, karena memang untuk jenis tanaman ini sangat disukai saat masuk ke dalam bulan Ramadan ya teman-teman, atau bulan puasa bagi yang menjalankannya. Oke, bagi teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan cara menanam timun suri yang baik dan benar. Untuk pengolahan lahan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, tapi sedikit akan saya ulas kembali, yaitu untuk pupuk dasar seperti biasa saya menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi dengan menggunakan dolomit ya, kotoran hewan ayam petelur dengan jumlahnya adalah 500 sampai 700 gram ya teman-teman, atau sekitar setengah kilo atau 7 ons ya teman-teman. Nah kemudian diamkan selama kurang lebih 2-3 hari, barulah kita melakukan proses penanaman ya teman-teman. Dan hal kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam proses penanaman timun suri adalah pastikan teman-teman memilih bibit unggul ya. Sebagaimana yang telah simak, ini adalah jenis bibit timun suri unggul ya, artinya memang ini timun mas. Dan hati-hati ya teman-teman, meskipun bentuknya kuning seperti ini, terkadang kalau memang pas penanaman itu, pas pembuahan nantinya dia ada juga yang tidak jadi kuning seperti ini ya. Artinya ada yang hijau, ada yang kemudian kulitnya itu menjadi bercaknya lain. Itu karena memang mungkin ada 1, 2, 3 biji yang terbawa dalam sortir bibit di pabrikan ya teman-teman. Jadi kalaupun memang ingin menanam warnanya kuning seperti ini, jadi jangan heran ketika memang pas nantinya pertumbuhannya atau pas panennya ada timun suri yang beberapa pohon kemudian menjadi warnanya lain ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian sebagaimana teman-teman simak, setelah dibuka dia bentuknya seperti ini ya untuk bijinya ya. Untuk bijinya seperti ini ada jenis bibitnya. Jadi sekali lagi saya tekankan, memang bibit itu adalah bibit yang harus memang berkualitas ya, karena itulah yang akan kemudian menentukan hasil yang akan kita panen nantinya ya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan. Sebetulnya saya di rumah pun ada ya bekas sisa daripada penanaman yang kemarin ya, tapi saya tidak berani untuk menanamnya karena memang lebih baik saya membelinya daripada saya ambil resiko kemudian nanti dari pertumbuhannya pun beda. Jadi saya kemudian membelinya lagi ya, dengan harga untuk satu kampil ini di daerah saya 25.000 ya teman-teman. Saya beli 20 kampil ya, 20 kampil sekitar 500.000 ya teman-teman. Oke, setelah pemilihan bibit yang berkualitas untuk penanaman timun suri ini, kemudian cara menanamnya ya teman-teman. Dalam proses menanamnya ya teman-teman bisa simak ya. Jadi kita persiapkan untuk satu lubang tanam ini ya teman-teman. Untuk satu lubang tanam ini kita ambil 2 biji saja ya. Nih 2 biji seperti ini.
2 biji. Dan tipsnya adalah ketika kita menanam seperti ini ya teman-teman. Dalam lubang tanam, ini kan lubang tanam ya. Nah, sebagaimana kita fokuskan dulu, ini lubang tanam ya. Untuk persatu lubang tanam kita fokuskan dulu seperti ini. Nah ini kan untuk lubang tanam ini memang kohenya ini memang sudah fermentasi ya. Ini sudah aman sebetulnya, karena memang sudah kita fermentasi. Tapi saran saya sekali lagi, dalam proses penanaman baik cabai, terong ataupun tanaman yang lain, timun sayur ataupun waluh dan lain sebagainya, meskipun kotoran hewan ini sudah difermentasi dan sudah matang ya teman-teman. Jadi teman-teman itu membuat lubang tanam itu jangan langsung di tengah seperti ini ya. Jangan langsung di tengah seperti ini, karena nantinya kenapa? Karena nantinya ketika dia benihnya ini berkecambah ya, ketika dia benihnya ini berkecambah, nah kecambah putihnya itu dia tidak akan langsung kuat untuk menahan daripada pupuk kandang meskipun sudah difermentasi ya. Artinya sama seperti yang saya jelaskan, sama seperti es batu yang terkena air panas dan nantinya akan pecah seperti itu ya. Berulang kali saya jelaskan kepada teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Jadi dalam proses penanaman itu jangan langsung di tengah seperti ini ya. Kita langsung di pinggirnya saja seperti ini. Ya, ini kan ada dolomit, ada sekam bakar ya. Ini dolomit, sekam bakar, kotoran hewan ayam petelur yang sudah difermentasi, bahannya yang ini ya. Kemudian saya campurkan puradan, dan nantinya kalau misalkan kita langsung ditaruh di tengah seperti ini, dia akan pecah ya teman-teman. Pas berkecambah itu, jadi akar putihnya itu dia tidak akan mampu untuk menahan unsur hara yang begitu banyak di sini ya. Saran saya adalah memang kalau ada baiknya sebelum penanaman itu kita melakukan penyemaian terlebih dahulu di polybag. Itu akan lebih baik, akan lebih bagusnya ya teman-teman. Tapi memang kalau memang ingin simple ya, kita tidak ingin melakukan penyemaian di polybag, kita langsung saja tanam di sini ya. Kita taruh di pinggir seperti ini. Jadi per lubang tanam itu kita taruh 1 biji di sebelah kiri seperti ini. Kita langsung tutup ya pakai tanah, jangan terlalu banyak ya, asal tertutup saja agar tidak terkena cahaya matahari ya, seperti itu ya. Kemudian ini kan 1 biji ya, tadi sudah saya taruh. Nah sekarang di sini kita di sebelah kanannya 1, jadi kiri kanan kita taruhnya satu-satu. Nah kita taruhnya satu-satu di pinggir ya, jangan langsung di tengah, karena tadi saya jelaskan memang unsur haranya banyak sekali dan nantinya dia tidak kuat. Kita taruh 1 biji lagi di sini ya teman-teman, seperti ini. Bisa teman-teman simak. Nah kemudian kita kubur dengan tanah biasa yang tidak ada kotoran hewannya. Nah seperti ini, biarkan seperti itu ya. Jadi nanti setelah 4-5 hari dia akan berkecambah, dia akan tumbuh ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan mereviewnya lagi kembali untuk Anda ya, untuk teman-teman semua, untuk proses penanaman timun suri ya. Dan tipsnya sekali lagi, untuk penanaman timun suri itu usahakan, kalau saya patokannya adalah di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab itu, di bulan Rajab ya pokoknya kalau sebutkan di sini, karena patokannya bulan Rajab. Jadi minimal menanam itu tanggal 1 Rajab sampai tanggal 8 ya. Itu nanti panennya akan 3 hari sebelum menjelang puasa ya teman-teman. Seperti itu. Panennya itu akan menjelang puasa, 3 hari menjelang puasa itu kita sudah mulai panen timun suri ya teman-teman. Seperti itu ya. Lakukan hal yang sama kepada lubang tanam berikutnya ya, sampai selesai. Itulah tipsnya ya teman-teman. Dan nanti untuk proses perawatannya, nanti insya Allah saya akan mereviewnya ya setelah penanaman seperti ini ya. Jadi kenapa kemudian kita bagi 2 ya, bijinya itu dibagi 2, dipisah di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Jadi kenapapun kita menanamnya harus 2 biji ya. Yang pertama, kalau kita menanam 1 saja, jadi karena memang takutnya nanti tidak tumbuh ya, dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam hama. Jadi kalau 2 biji itu kan dia akan tumbuh salah satunya ya, seperti itu. Agar nantinya kita tidak melakukan penyulaman. Sebetulnya untuk 1 lubang tanam pun 1 biji itu memang sudah bagus ya teman-teman. Tapi itulah triknya ya, agar nanti kita tidak melakukan penyulaman dan nantinya dia akan tumbuh ya, seperti itu. Dan kemudian kenapa harus dipisah ya? Karena nanti unsur haranya agar tidak berebut ya teman-teman. Dan kedua pohon ini ataupun yang tumbuhnya 1 ini, dia akan tumbuh secara maksimal dengan baik ya, seperti itu ya teman-teman. Akarnya itu tidak bertabrakan.
Kadang-kadang ada petani yang salah, satu lubang dikasih 2 biji, satu lubang dikasih 2 biji. Itu akan terjadi perebutan unsur hara, dan nantinya di dalam penanaman buah pun atau pertumbuhan buah pun itu tidak maksimal ya teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penanaman timun suri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.